Halo teman-teman, di sini kita akan melakukan uji coba koliniaritas. Nah, ini udah ada data mengenai motivasi belajar mahasiswa, kemampuan awal mahasiswa, serta prestasi belajar mahasiswa. Data-data yang tercantum di sini itu sebanyak 30 data ya. Nah, dari 30 data ini, kita akan melakukan uji coba koliniaritas, yaitu dengan menentukan uji apakah ada hubungan variabel kemampuan awal mahasiswa dengan variabel prestasi belajar mahasiswa dan berbentuk linear. Lalu yang kedua, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar mahasiswa dengan variabel prestasi belajar juga berbentuk linear dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, dari soal tersebut kita akan melakukan yang pertama uji analisis dengan SPS 25. Langsung saja kita buka ke variabel view. Di variabel view, tabel yang pertama kita bisa isikan dengan motivasi belajar mahasiswa. Nah, di sini kita ketik motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya pada kolom kedua ini kita isi dengan kemampuan awal mahasiswa. Nah, di sini ada kemampuan awal mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir itu prestasi belajar mahasiswa. Nah, semuanya sudah terisi dan pastikan type-nya adalah numerik dengan width 8 lalu desimal 2. Dan jika tidak ada lagi yang akan mau diubah, maka kita bisa langsung masuk ke data view. Di data view itu tabel yang udah kita ketik akan muncul ya. Di sini ada motivasi belajar, kemampuan awal, serta prestasi belajar. Langsung saja kita bisa copy pastekan datanya. Nah, ini adalah hasil dari copy paste data yang udah kita salin ya, yang udah kita masukkan, dan pastikan datanya itu sebanyak 30 data. Kalau sudah tepat ada 30 data, maka selanjutnya itu kita akan melakukan analisis dengan klik menu analyze, lalu pilih yang regression. Di sini kita pilih lagi yang linear. Nah, akan tampil tabel seperti ini. Di sini ada dependent dan juga independent. Untuk motivasi belajar, karena dia variabel bebas, maka kita masukkan ke dalam kolom independent. Begitu pula dengan kemampuan awal, kita masukkan ke dalam independent. Dan untuk prestasi belajar itu kita masuk ke dependent. Nah, kalau dependent dan juga independent sudah terisi, selanjutnya kita bisa klik ke dalam menu statistik ya. Di sini klik menu statistik. Nah, ini udah cantum dari awal. Lalu kita checklist juga yang koliniaritas diagnosis karena kita akan mencari uji coba koliniaritas. Selanjutnya continue dan juga klik OK. Kita tunggu hasilnya. Dan inilah hasilnya ya dari perhitungan analisis yang udah kita lakukan. Di sini yang pertama ada tabel variabel enter, dan selanjutnya di sini ada juga model summary. Selanjutnya ada juga tabel ANOVA. Di sini juga di sini ada ANOVA dan juga selanjutnya ada koefisien. Nah, di tabel koefisien ini adalah tabel yang bisa kita acukan untuk melakukan analisis selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada collinearity diagnosis karena kita akan melakukan uji koliniaritas. Dari tabel-tabel hasil berikut ini bisa kita copy pastekan ke dalam lembar jawaban soal yang kita miliki. Langsung saja kita copy pastekan ke dalam lembar jawaban soal yang kita miliki ya. Nah, di sini udah kita copy pastekan menuju lembar jawaban yang kita miliki. Nah, kita perhatikan ke dalam tabel koefisien. Di sini ada toleransi dan juga VIF. Nah, ini akan kita gunakan untuk melanjutkan analisis. Selanjutnya kita akan membaca hasil analisis, yaitu dengan hipotesis H0 terjadi koliniaritas antara variabel kemampuan awal mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa.
Sedangkan H1 itu tidak terjadi kolinearitas antara variabel kemampuan awal dengan motivasi belajar. Kita lihat di sini koefisien yaitu besar toleransinya adalah 0,991 dan juga besar VF-nya adalah 1,009. Dengan ketentuan jika toleransi lebih kecil dari 0,10 maka H0 diterima, dan toleransi lebih besar dari 0,10 maka H0 ditolak. Dan juga VIF-nya itu jika lebih besar dari 10 maka diterima, namun jika lebih kecil dari 10 maka diterima. Karena tadi hasil VF-nya adalah 1,009 maka lebih kecil dari 10 maka H0 ditolak. Dan juga toleransinya adalah sebesar 0,991 itu lebih kecil dari 0,10 maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah tidak terjadi kolinearitas antara variabel kemampuan awal mahasiswa dengan motivasi belajar mahasiswa. Cukup sekian teman-teman penjelasan pada uji coba kolinearitas pada kali ini. Semoga bisa membantu dan memberi pemahaman kepada teman-teman untuk bisa melakukan uji coba kolinearitas. Terima kasih.